Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang ke-17. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, Inna ahabba, sesungguhnya paling disukainya ibadi hamba-hambaku ilayya, kepadaku, ajaluhum, yang paling segera dari mereka, fitran, berbuka puasa. Kata Imam Tirmidzi, haditsun hasanun gharibun. Hadis ini hasan dan gharib. Hadis hasan itu termasuk hadis yang sahih, bisa dijadikan dalil. Tapi kata Syekh Albani, hadis ini derajatnya dhaif. Diringkasnya, hadis ini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Kita taklid kepada salah satunya nggak ada masalah. Taklid mengikuti Imam Tirmidzi, mengatakan hadis ini hasan, nggak ada masalah. Atau taklid mengikuti Syekh Albani, mengatakan hadis ini dhaif, nggak ada masalah. Dari hadis ini kita ketahui bahwa Allah menyukai hamba-hamba yang ajaluhum, menyegerakan buka puasa. Karena itu, kalau ada pengajian menjelang maghrib, nah tolong sudah disiapkan dulu buka puasanya itu sebelum selesainya pengajian. Kalau memang pengajiannya itu menunggu adzan maghrib. Karena kalau pengajiannya selesai adzan, baru makanan disiapkan, ya nggak bisa menyegerakan gitu. Karena membagi untuk para jamaah itu kan ada waktunya lama. Yang pertama dibagi, dia bisa dapat makan. Tapi yang terakhir dapat, berarti sudah menunggu lama. Kecuali kalau pengajiannya 5 menit sebelum adzan sudah cukup, sudah selesai. Nah, silakan. Makanannya dibagi setelah kajian, nggak ada masalah. Supaya tidak mengganggu pengajian. Tapi kalau memang pengajiannya berhenti pas adzan pas, ya makanannya dibagi dulu sebelum selesai pengajian supaya bisa mengamalkan hadis ini. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan qala Allah berkata. Ini hadis seperti ini disebut sebagai hadis qudsi. Disebut juga hadis rabbani. Disebut juga hadis ilahi. Disebut juga hadis marwi. Marwi itu artinya diriwayatkan, maksudnya diriwayatkan oleh Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-18. Wa an Abi Athiyyah radhiyallahu anhu qala dakhaltu akamaan, aku masuk, aku wa Masruqun, dan Masruq nama orang, ala Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqulna, maka kami mengatakan, ya ummul mukminin, wahai ibunya kaum mukminin, rajulani, ada dua orang laki-laki, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yu'ajjilu, menyegerakan, al-iftara, buka puasa, wa yu'ajjilu, dan menyegerakan as-salata, salat, maksudnya salat maghrib. Wal akhar, dan yang lain, yu'akhirul iftara, mengakhirkan buka puasa, wa yu'akhirus salata, dan mengakhirkan salat, maksudnya salat maghrib. Qalat, berkata Aisyah, ayyuhuma, siapa dari keduanya, yu'ajjilul iftar, yang menyegerakan buka puasa, wa yu'ajjilus salat, dan menyegerakan salat maghrib. Qulna, kami mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Qalat, Aisyah mengatakan, hakada, seperti itulah, sana'a, melakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini selesai perkataan Aisyah. Kemudian perawi mengatakan, wal akhar, adapun sahabat yang lain tadi adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan apa? Dua hal. Pertama, sesuai sunnah Nabi, buka puasa disegerakan sebelum sholat maghrib. Kemudian sholat maghribnya juga disegerakan, qomatnya disegerakan. Karena itu paling bagus kalau kita buka puasa sebelum maghrib, itu buka puasa ringan saja. Kurma 3, habis itu minum, udah. Kemudian ke masjid.
5 menit setelah adzan maghrib, kemudian apa? Qomat. Itu yang paling utama. Dan ini yang paling jarang dilakukan orang. Saya nggak ngerti di masjid ini termasuk yang mana. Nah, kalau mau diubah sesuai sunnah, disepakati, diumumkan. Mulai Ramadan ini kita akan terapkan sunnah Nabi. Adzan maghrib sampai apa? Sampai qomatnya 5 menit. Makan kurma saja. Nanti kalau mau makan besar silahkan ba'da maghrib. Misalnya begitu, bisa. Itu yang paling sesuai sunnah sebagaimana disebutkan di sini sangat jelas. Yu'ajjil iftar, segerakan buka puasa. Yu'ajjil sholat, segerakan sholat. Dan ini kalau sudah disepakati enak, karena semua jamaah tahu. Tapi kalau belum disepakati kan nggak enak. Jamaah mengira imamnya masih lama, sehingga dia makan dulu. Setelah makan gelegen selesai, baru datang ke masjid, dapat tahiyat. Karena apa? Biasanya lama, Pak. Ini cepat nih. Kalau udah diberitahukan semuanya, semuanya udah siap. Sehingga hanya makan makanan kecil, langsung datang ke masjid. Dan saya paling senang seandainya, kalau ada pengajian, nah disepakati begitu. Ya, buka puasa kecil dulu. Yang nasinya jangan dikeluarkan dulu, disimpan. Karena kalau nasinya udah dikeluarkan, orang-orang sudah melihat nasi, wis pengen mangan. Sholatnya nggak khusyuk. Nah, nasinya disimpan dulu, ya kan? Nah, buka puasa kecil diberikan, setelah itu sholat, setelah sholat, nah sambil wiritan itu dibagikan nasinya. Ini yang saya lihat di Masjid As-Segaf Solo kayak gitu. Jadi adzan maghrib itu nggak dikasih apa-apa, paling kurma 3 sama teh, udah. Selesai itu langsung komat, 5 menit komat. Nah, begitu sholat maghrib selesai, kita lagi wirid, lagi enak-enak wirid, itu ada orang-orang keliling-keliling bagi nasi. Makannya setelah maghrib, makan besarnya setelah maghrib. Ini yang paling sesuai sunnah kayaknya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasannya menyegerakan buka puasa dan menyegerakan sholat maghrib tersebut tidaklah wajib. Karena buktinya di sini Abu Musa Asy'ari justru malah mengakhirkan buka puasa, juga mengakhirkan sholat. Jadi Abu Musa ini dia tidak segera qomat, dia nunggu jamaah datang. Kalau udah lengkap banyak baru qomat. Dan dia sendiri belum makan apa-apa, makannya nanti setelah maghrib. Nah, oleh Aisyah dikomentari, Rasulullah itu sona'a, ya, melakukan seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Dua-duanya disegerakan. Karena itu dari hadis ini juga kita ambil faedah atau pelajaran bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang sangat menyerupai sunnah Nabi. Dan itu sudah ditegaskan oleh Nabi dalam suatu hadis. Beliau mengatakan, "Tamassatu bi'ahdi ibni Mas'udin." Pegang teguhilah perjanjian dari Ibnu Mas'ud. Artinya kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Ibnu Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Raditu li ummati." Aku ridho untuk umatku. Ma radiyalaha, apa yang diridhoi oleh Ibnu Ummi Abdin, yaitu Ibnu Mas'ud. Nama lainnya adalah Ibnu Ummi Abdin. Karena ibunya itu disebut Ummi Abdin. Bapaknya disebut Mas'ud. Maka kadang-kadang disebut Ibnu Mas'ud, kadang-kadang disebut Ibnu Ummi Abdin. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babun maja'a, apa yang datang fi ta'khiris suhur, di dalam mengakhirkan sahur. Hadis 19. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, tasahharna, kami sahur ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma, kemudian kumna, kami berdiri ila sholati, kepada salat, maksudnya salat subuh. Qala, rawi mengatakan, qultu, aku berkata, kam, berapa? Kana, adalah, qadru dzalika, perkiraan hal itu. Jadi antara sahur dengan salat itu perkiraannya berapa? Qala, dia mengatakan, qadru, sekitar 50 ayatan, membaca 50 ayat. Wabihi yaqulu Syafi'i, itulah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Istahabdu, mereka menyukai ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan mengakhirkan sahur.
Mengakhirkannya bagaimana? Kira-kira kita makan selesai, masih ada jeda waktu 10 menit untuk persiapan habis dan subuh. Khamsina ayat, membaca 50 ayat. Ini kalau dimeniti sekitar 10 menit. Jadi kapan kita mulai sahurnya kapan? Nah, kita lihat. Seandainya adzan subuh 4:30 dan kita makan perlu 20 menit. Berarti kita makan mulai jam 4. Kemudian 20 menit kita makan, habis itu masih ada sisa 10 menit. Habis itu adzan subuh. Maka kita persiapan, bisa persiapan gosok gigi, MCK, mandi dan sebagainya. Sehingga masuk sholat subuh sudah fresh. Maka tidak termasuk sunnah kalau kita sahurnya jam 3. Jam 3 adzan malam sahur. Habis itu jam 4 wes meh luwe meneh. Jam 5 sudah lapar lagi. Tetapi kalau kita mengakhirkan sahur enak. Jam 4 baru makan, 4 lebih 20 menit sudah selesai makan, kemudian adzan subuh 4:30, nanti jam 7, jam 8 masih fresh gitu. Karena makan sahurnya apa? Akhir. Maka makan sahur akhir ini manfaatnya ada 2. Manfaat pertama, kita mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala. Manfaat kedua, kita dapat tenaga lebih karena makannya terakhir tadi. Kalau makannya awal-awal maka cepat lapar. Nah, itulah yang sesuai sunnah. Mari kita terapkan sesuai sunnah. Saya teringat kita masih kecil. Masih kecil itu jam 3:30. Ini kira-kira adzan subuhnya 4:30 ya. Nah, 3:30 itu kita sudah makan anak-anak. Tapi bapak saya, kata Abdillah, belum keluar, masih di kamar, masih sholat malam. Biasanya keluarnya jam 4. Jam 4 baru keluar. Nah, setelah itu baru makan sahur. Kemudian makan sahur selesai, sekitar 10 menit baru ada subuh. Itu yang saya ingat-ingat ketika saya masih kecil, masih SD, masih MI. Jadi kebiasaannya kita sudah selesai makan sahur, nah beliau baru keluar untuk makan sahur. Karena kita mulainya 3:30, beliau baru jam 4. Itu kalau adanya 4:30. Ya meskipun 3:30 itu sudah termasuk mengakhirkan, tetapi lebih mengakhirkan lagi sesuai dalam hadis ini lebih bagus. Karena ini sudah ditanyakan, qadru dzalik. Kira-kiranya berapa itu sudah disebutkan. Khamsin ayat, 50 ayat. Dan kata-kata 50 ayat ini, menurut para ulama, menunjukkan bahwa para ulama salaf itu sangat perhatian dengan membaca Quran. Karena mereka itu sering baca Quran. Sehingga waktu-waktu itu bisa dikira-kirakan dengan baca Quran. Antara adzan dengan qomat berapa menit? Oh, sekitar 50 ayat. Antara sahur selesai sampai dengan sholat subuh, adzan subuh berapa menit? Oh, sekitar 50 ayat. Nah, saking seringnya mereka membaca ayat Quran sehingga bisa mengira-kirakan dengan apa? Ayat Quran. Karena itu marilah kita lihat kondisi kita terhadap Quran bagaimana. Kalau memang terlalu jauh terhadap Quran, mari kita perbaiki lagi kondisi kita terhadap Al-Quran. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.